Oke, ya, hari ini aku akan melakukan tes konsumsi BBM dari Nissan Livina. Ya, ini merupakan kembaran dari Mitsubishi Xpander dan sudah ada di rumah selama 3 tahun lamanya ya. Tapi baru kali ini aku ingin melakukan tes konsumsi BBM-nya ya. Dan ya, kalau di MID sini 11 atau 12 km per literan ya. Tapi kita akan buktikan melalui metode full to full. Jadi aku akan mengisi bensin 2 kali ini, aku akan fullkan lagi BBM-nya dan waktu kembali nanti akan aku isi ulang kembali ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui seberapa boros atau irit ya mobil ini sebenarnya. Dan ya aku akan berkeliling ke daerah Surabaya Barat ini ya. Dan aku coba ke daerah Gelora Bung Tomo. Ya mungkin ini kurang jauh. Nanti aku akan coba untuk rute pulang juga ya. Apakah irit atau boros? Ya, tanpa berlama-lama lagi, simak videonya sesaat lagi. Ini dia ya, ini di kilometer 3.910 km ya. Ya ini tinggal ngisi ke full tank aja karena kemarin baru saya ngisi dan ini kecepatan rata-rata di 21 km per jam. Terus ya ini tombol eco-nya. Oke, trip A di 8.088,5 km, trip B-nya di 9.900,6 km. Ya ini nggak bisa direset ternyata ya. Oke, segini. Ya, ini range-nya masih di 360 km ya. Dan ini anomalinya cukup kurang akurat ya sebenarnya. Dan ini average-nya di 11,7 km per liter kalau di MID ya. Makanya kita akan pakai metode full to full kali ini ya. Kira-kira dapat berapa? Apakah sesuai dengan yang tertera di MID ini? Kita akan buktikan sebentar lagi ya. Ya, kita akan isi full lagi ya kali ini. Ya, ini kita sudah isi ulang ya hari ini. Dan ya, kita dapat 12,94 liter ya bensin. Dan ya ini harganya segini, kita isi pakai pertalite ya. Ya, karena kan kemarin sudah ngisi full dan sekarang ngisi full lagi ketemunya segini, tapi ya lumayan 12,94 ya. Ya, kita akan pakai keliling-keliling di sekitar daerah sini ya. Ya, rute tadi sih mau ke Gelora Bung Tomo ya. Kira-kira seboros atau seirit apa sih Livina ini sebenarnya? Kita akan buktikan sebentar lagi. Kita akan catat lagi ya. Jadi ini MID-nya di segini ya tadi ya. 3.910 dan average-nya berubah lagi jadi 11,4 km per liter. Average kecepatan 20 km per liter. 20 km per jam maksudnya ya. Trip A-nya masih sama 80.088,6 kilo, trip B-nya 9.900,6 kilo. Ya, range-nya nambah jadi 440 km. Ya, ini sudah full tank jedok ya harusnya ya. Average kilometernya segini lagi ya. Oke, sudah balik lagi ke segitu. Kita akan pakai buat jalan sebentar lagi. Oke, kita akan mulai perjalanan ya. Ini dari keluar SPBU ya ini ya. Kita akan pakai buat jalan dan ya ngomong-ngomong mobilnya sih ini sudah terpakai 3 tahun lamanya ini mobil. Oke, kita akan langsung jalan. Kalau begitu, ya ini memang daerah pergudangan ya, banyak truk-truk ya. Jadi kita ngisi bensinnya di daerah pergudangan ini di Surabaya Barat ya. Oke, dan ya suspensi mobilnya sih memang nggak terlalu empuk ya. Jadi agak kaku, jadi holdernya agak bergoyang-goyang gitu ya. Seperti itu. Oke, kita sambil jalan aja, kita akan lewat tol habis ini ya. Kita akan menuju ke daerah Gelora Bung Tomo. Kita akan coba. Ya mungkin ini tidak terlalu jauh ya, tapi ya kita coba keliling-keliling sedikit lah kalau gitu ya. Oke, ya kita sudah dekat ke jalan tol, kita akan langsung masuk aja kalau gitu ya. Ini jadi rutenya campuran ya, jalan raya sama jalan tol gitu ya. Jadi tidak rute terpisah dalam kota atau luar kota gitu ya. Jadi rute jalan raya atau jalan tol gitu ya. Oke, kita sudah mau masuk tol sebentar lagi ya. Oke, segitu aja videonya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kita akan mulai perjalanannya ya kalau gitu ya. Kita sudah melalui jalan tol ini. Kita overdrive di off kan ya. Ini Matic-nya 4 speed soalnya. Karena kalau pakai overdrive malah nggak enak di jalan tol pakai Livina ini. Jadi kan RPM-nya itu meraung terlalu tinggi gitu. Jadi RPM-nya gampang terus kalau mau nyalip itu agak susah. Harus ngeden gitulah istilahnya. Oke, kita akan lanjut akselerasi ini agak boros ya kalau di tol ini ya. Karena kita agak sedikit kick down ini ya, walaupun tidak sampai rata lantai ngegasnya. Oke, kecepatan 100 ini ya. Oke, nggak bisa konstan ya, karena ini jalanan tol dalam kota ini agak ramai, jadi kecepatannya
ya gimana ya, nggak terlalu konstan lah, kadang ada yang lambat, kadang ada yang ngebut gitu, jadi ya nggak bisa stabil lah ya. Tapi ini berhubung tolnya agak sepi, jadi enak sih buat ngebut ini ya. Oke, kita akan coba. Ya ini sudah sampai 110 ya, kita turunin dulu. Oke, balik ke 100. Oke, turun lagi ke 90. Oke, ya di sekitar 90 atau 85 ini ya. Oke, naik lagi ke 95 ini ya kelihatannya. Oke, turunin kecepatan. Ya average masih 11,4 km per liter di MID ya. Seperti itu. Balik ke 80 lagi ya. Ya tidak bisa konstan ya, karena jalan tol dalam kota ini nggak bisa selancar jalan tol luar kota gitu ya. Seperti itu. Ya sebentar lagi kita akan exit. Ini tolnya cuma D aja ya, jadi dia akan masih rute dalam kota, jadi tolnya ada panjang-panjang sih sebenarnya gitu. Oke, ini turun lagi ke 70 km per jam. Oke, 500 meter lagi exit ini. Kita lanjut lagi ya, kita sudah keluar tol ya. Tadi sedikit gangguan ya, holder HP-nya jatuh. Oke, kita akan langsung menuju ke daerah Gelora Bung Tomo di Surabaya ini. Oke, kita akan keluar. Ini aku berdiri sebentar ya buat benerin holder kamera tadi ya. Oke, ini daerah kawasan pergudangan dan industri, jadi ya agak berdebu lingkungannya nih emang ya. Oke, kita akan keluar. Nah, jalanannya kurang rata ini. Oke, lumayan mulus. Oke, average-nya sekarang jadi 11,8 km per liter ya. Terus ini. Oke, kita akan cari jalan nih ya. Oke, Gelora Bung Tomo lewat sini ternyata ya. Ini traffic light buat belokan ini. Oke. Ya karena aku jarang-jarang lewat sini, jadi ya mungkin masih agak meraba-raba ya jalanannya. Oke, lurus ini ke Gresik, belok kiri ke Gelora Bung Tomo. Ya ini jadi kita lagi di perbatasan Surabaya Gresik ya, Surabaya Gresik ini. Nah ini dia masuk ke daerah Gelora Bung Tomo. Ya jalanannya tidak terlalu besar lah, padahal ini stadion internasional harusnya ya. Bahkan dipakai buat Piala Dunia U17 tahun lalu lah ya. Piala Dunia U17 tahun lalu ya. Ya oke sih, jalanannya tidak terlalu sempit ya. Masih bisa 2 mobil enak. Ya harusnya sih ada akses tol, cuma belum dibuka jalannya gitu. Oke, kita akan lanjutkan perjalanannya ini agak ke daerah Gelora Bung Tomo. Udahlah, kurang lebihnya kayak gitu dulu. Kita akan lanjutkan nanti kalau sudah sampai di daerah Gelora Bung Tomo videonya. Ya udah, gitu dulu aja. Ya, kelihatannya ini sudah mulai dekat stadion Gelora Bung Tomo ini ya. Ya jalanannya sih tidak terlalu besar amat, tapi ya masih cukup lah buat 2 mobil ya. Bahkan truk aja masih bisa lewat sini. Ya lumayan bagus, cuma ya untuk ukuran stadion internasional sini jalanannya kurang lebar ya. Kita sambil jalan sambil cerita aja nih. Ya ini daerah Surabaya yang belum pernah aku kunjungi dan hari ini aku lewatin ya. Ya ini stadion GBT yang sudah ada sekitar berapa ya, 14 tahun, tapi aku belum pernah menginjakkan kaki ke sini ya. Ya ini sudah pinggiran banget kota Surabaya sebenarnya gitu. Dan di sebelah ini ternyata masih ada tambak-tambak. Nah di sini jalannya sedikit melebar sih daripada tadi ya. Oke sih, jalanannya ya cukup sedikit rame nih. Jadi ada beberapa mobil di depan. Jadi kecepatannya nih kalau di sini ya 38, 39 sampai 40 lah. Tapi ya tidak sampai macet lah di sini minimal. Jadi jalannya masih relatif lancar. Kurang lebihnya sih kayak begini terus. Ini jalannya ke GBT masih sedikit agak jauh. Oke, kita akan dulu aja videonya kalau gitu ya. Ya, di sampingnya kan sudah Gelora Bung Tomo ya. Tapi aku belum lihat video masuk ke sebelah mana. Ya kalau bisa lewat sini kita akan coba muterin sebentar ya Gelora Bung Tomo. Ya jalannya sini masih terlalu dekat ya, dari tadi tempat isi bensin tadi ya. Oke, sini agak lancar, ini bisa lah 50-60 km per jam, tapi ya tidak bisa lama-lama ya. Walaupun sepi tapi pasti ada mobil yang lewat di sekitar jalanan ini ya. Seperti itu. Kita coba lihat mana jalan menuju GBT. Oke, ini kira-kira ke jalan menuju GBT. Sayangnya lagi ada event sepertinya nih. Oke, ya kita nggak bisa masuk ya karena ternyata kelihatannya ada event, soalnya dijaga polisi. Ya karena kan nggak ada kepentingan juga buat masuk ya. Ya oke lah,
minimal sudah tahu lah jalan menuju Gelora Bung Tomo ini, dan kalian jalan-jalan untuk mengetes mobil Livina ini ya, karena selama ini belum aku tes ya. Oke, kita teruskan aja jalannya kalau gitu ya. Ya, sekedar informasi juga bahwa di dalam Gelora Bung Tomo sebenarnya itu ada sirkuit kecil ya buat balapan motor bisa sih. Ya, tapi kabarnya sih izinnya masih agak kurang mudah ya. Tidak tahu apakah bisa gratis atau pastinya bayar atau gimana, aku nggak tahu karena aku nggak pernah ikutan balapan ya. Tapi kalau disuruh ikutan sih ya boleh juga lah, karena di sana pun juga banyak drag race ya, balap drag race itu balapan trek lurus gitu ya di sirkuitnya di Gelora Bung Tomo. Mak ya kalau dari rumah jauh sih sebenarnya. Kalau dari rumahku sih lebih dekat ke Blackstone di Waru Sidoarjo sana ya. Ya, kok jalan sepi gini sih harusnya irit lah sebenarnya, karena tidak terlalu macet-macetan ya. Tapi ya pasti kalau ada mobil sih kecepatannya ngebut juga, jadi ya nggak bisa konstan gitu kecepatannya ya. Namanya juga dalam kota itu susah buat konstan emang. Seperti itu aja. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan di tempat berikutnya lah. Ini keliling-keliling ke daerah yang aku nggak pernah tahu kemana ya, tapi ya sudah lah, ikuti dulu jalannya. Kalau mungkin tidak terlalu jauh akan kembali lagi ke tempat masuk ke arah Gelora Bung Tomo tadi ya. Ya ini sih kelihatannya sudah menuju ke arah Gresik ini ya, karena jalannya makin sepi, lebih ke kayak daerah pedesaan gitu ya, yang tambah sepi lama-lama ya. Kelihatannya sih jalannya sudah mulai buntu ini ya, jadi kita putuskan putar balik ya. Oke, kita akan putar balik ya gitu. Oke, kita putar balik ya. Ini kayaknya buntu atau masuk jalan perkampungan ini ya. Ya ini mungkin sudah menuju perbatasan Gresik ya, jadi ya daerahnya agak sepi emang ya daerah sini ya. Dan ya di sebelah ini sepertinya masih ada urban farming ya, jadi ada yang masih nanam padi gitu. Ya daerah sini nggak ada mobil yang lewat, jadi jalannya relatif lancar, tidak terlalu besar ya kayak begitu. Kita akan kembali lagi ke daerah Gelora Bung Tomo tadi ya. Ya seperti inilah pinggiran kota Surabaya ini. Oh ya, sekedar informasi kalau di MID sekarang sudah menunjukkan 3.928 km ya odometernya, dan barusan ada lewat hutan umum feeder Mirawiri Surabaya lewat sini ya, tadi pinggiran kota pun juga dilewat. Oke, jalan relatif lancar. Ini 40 masih bisa gitu ya. Ya gila, nggak sempit-sempit amat juga jalan, jadi pakai Livina pun juga enak ya, karena bodinya nggak terlalu besar, di kemana-mana pun enak ya, praktis gitu. Jadi mau belok-belok itu lebih gampang lah intinya gitu. Ya walaupun Surabaya, tapi aku nggak sampai jelajah ke daerah-daerah yang paling pinggir gitu ya. Jadi ini pertama kalinya aku menjelajah daerah paling barat di kota Surabaya ini ya. Jadi kalau aku bilang sih pucuk barat Surabaya ini ya, paling pucuk barat Gelora Bung Tomo ini masih yang dekat ke arah Gresik gitu ya. Ya walaupun begini kelihatannya sih masih kurang panjang ya rutenya ya, karena ini masih di sekitar Surabaya Barat. Nanti harus dicoba lagi sampai ke daerah Surabaya Timur lah ya, biar lebih akurat seberapa hemat atau boros pakai Livina ini. Apakah nantinya akurat dengan MID? Tidak ya, nanti metode full to full yang akan bicara, dan juga dengan cara menyetir yang tidak terlalu konstan ini ya, karena akan tergantung situasi dan kondisi di jalanan seperti apa gitu. Dan sekarang MID-nya menunjukkan 12,6 km per liter. Ya anomali lah, berubah-berubah gitu ya. Kita coba pindah ke race. Oke, range-nya pun juga berubah-berubah ya. Sekarang jadi 530 km. Gak akurat sih, jadi kalau misalnya range-nya berkurang gitu, tapi nanti berapa menit lagi bisa naik lagi gitu. Tadi padahal kan berapa ya, 440 kan sampai full, ini sekarang jadi 530 ya. Jadi kalau di MID itu mungkin kurang bisa dipercaya, jadi mungkin tidak real time ya iritnya itu ya. Jadi kan mungkin perkiraan tergantung mungkin seberapa sering kita ngegas atau seberapa sering kita top and go-nya gitu. Jadi ya mungkin hitung dari situ lah itu. Kurang lebihnya kayak begitu aja, dan oke lah, daripada kepanjangan kita akan cut videonya sampai di sini dulu. Oke ya,
berhubung perjalanan masih terlalu singkat ya, tes BBM, bagaimana kalau kita teruskan aja ke Gresik ya. Oke, kita akan langsung menuju perbatasan Gresik tadi ya, untuk sebelum belok ke kiri ya. Oke, kita akan belok kiri ke Gresik habis ini. Langsung aja kalau gitu kita jalan jadi ya ini ya aja sudah Gresik kota lagi, sangat mewakili perkotaan Gresik sih kalau dilihat dari suasana ini. Dan ya jalanannya pun ya karena di Sabtu ya tidak terlalu padat-padat banget ya, masih relatif lancar gitu ya. Oke, kita susuri aja ini jalan-jalannya biar ya agak jauh lah ngetesnya ya, gitu. Oh, ternyata di sini juga ada Shell ya, di Gresik ini sudah ada Shell ya, tepat di sebelah ini. Dan di sini showroom Toyota ini. Oke, ini sudah Gresik kota artinya sudah ada showroom mobilnya. Nah, ini di sebelah kanan ini ternyata ada stadion baru. Oke, ini Gelora Joko Samudro ini kayaknya lagi direnovasi atau gimana. Oke, ini stadionnya Gresik kota di Tomo di Surabaya. Dekat banget ya jarak antar stadionnya. Oke, aku sedikit ingin menceritakan mengenai impresi selama 3 tahun mengendarai Livina ini ya. Jadi selama 3 tahun pakai Livina ini sebenarnya aku kurang suka sama Matic 4 speednya jujur aja, karena kalau di jalan tol itu kurang enak buat nyalip-nyalipnya. Jadi kayak ada yang berasa menahan gitu loh, ada kayak tahan gitu loh percepatannya. Jadi kayak belum udah RPM tinggi tapi belum mau pindah tinggi. Nah, itu aja sih kelemahannya. Dan kalau sudah di overdrive-nya dimatikan itu rasanya sih lebih enak buat nyalip-nyalip. Jadi kan kalau overdrive-nya mati ini ternyata bisa nahan di 1000 sampai 3000 RPM kalau habis akselerasi kickdown gitu ya. Tapi kalau overdrive-nya nyala begitu habis kickdown kita lepas gas itu langsung RPM-nya turun ke ya sekitar 1200 gitu kali ya. Jadi kalau mau nyalip lagi harus RPM-nya naik lagi, dan buat aku itu kurang nyaman ya, karena kan terlalu meraung-raung gitu suara mesinnya gitu ya. Ya kalau buat aku sih lebih enak overdrive mati aja sih di Livina ini. Jadi ya mendingan, tapi ya kalau dari RPM bawah ke atas ya tetap aja lemot sih kalau kayak gitu. Tapi kalau buat di dalam kota sih ya oke-oke aja sih, nggak ada masalah. Yang nggak enak dia buat nyalip-nyalip di tol tuh jujur ya, Matic 4 speednya Livina ini kurang enak sebenarnya. Ya kita tuh urusan suspensi sih ya relatif lah ya, masih tetap lebih keras kijangnya kapsul yang ada di rumah sih. Empuk sih nggak juga ya, nggak empuk banget sih Livina ini ya, tapi sih nggak sampai produk kayak kijang di rumah itu buat aku yang benar-benar paling keras sih. Nggak nyaman ya, kerasa banget sih. Kurang lebihnya sih kayak gitu aja ya. Cuma mungkin kalau Livina atau Expander yang manual mungkin lebih fun to drive lagi daripada Matic-nya ini ya. Karena kan giginya bisa kita pindah-pindah sendiri-sendiri gitu. Jadi ya harusnya lebih enak lah. Ya di jalan tol gitu kalau kita mau nyalip-nyalip itu lebih enak daripada pakai Matic 4 speed-nya ini ya. Dan ya, tapi kalau dibandingkan CVT sih masih lebih badak yang Matic 4 speed ini ya. Ya kalau CVT sih akan pakai pulley dan belt, aku nggak tahu seberapa kuat itu ya kalau dibuat akselerasi gitu ya. Tapi kalau aku sih lebih suka yang pakai manual pasti lebih enak harusnya, karena kan manual juga 5 speed itu. Oke lah, kurang lebihnya kayak gitu aja impresinya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi jalan lurus aja ya, biar nggak pulangnya nyasar-nyasar. Ya ini sudah masuk daerah perkotaan, jadi ya ini jalannya agak lambat ya, jadi di kecepatan berapa ya, sekitar 20-an kilometer per jam memang ya, nggak bisa ngebut ini. Oke, kita muterin alun-alun Gresik ya, habis itu kita langsung balik ke Surabaya Barat ya. Oke, ini kita muterin alun-alun Gresik ya, langsung muter balik lagi ke tempat tadi. Kita langsung balik aja kalau gitu ya. Ya cukup panjang sini ya, sudah keliling sampai Gresik ini. Tapi range-nya menariknya kok malah nambah 550 kilo ya.
ini nggak terlalu akurat sebenarnya di MID ini. Entah kenapa kok bisa anomalinya jauh banget ya. Jadi naiknya hampir udah nyampe 100 km nih range-nya dari pertama kali ngisi tadi ya. Ya kalau asumsiku sih ini Livina ini mobil yang irit ya sebenarnya dibandingkan mobil yang ada di rumah. Ya, tapi ya seirit-iritnya Livina mungkin masih jauh lebih irit mobil lainnya lah seperti itu. Ya tapi setidaknya sih kalau buat aku toleransi irit itu di atas 10 km per liter sih ya. Kalau di bawah 10 km per liter buat aku sih masih aku anggap boros ya kalau 9 km per liter ya. Tapi kalau sudah di bawah 7, 6, 5 waduh sudah sangat boros kalau aku bilang ya. Seperti itu. Tapi kalau 17 sih ya mendekati boros banget ya. Tapi ya sudah relatif boros kalau buat aku ya segitu. Toleransiku masih sama sih di atas 10 km per liter untuk ukuran irit ya. Ya karena kalau di MID ini 11-12 km per liter ya oke lah. Masih aku anggap irit kalau dibandingkan Nova, Kijang itu 7-8 km per liter ya. Nah terlalu irit-irit banget sebenarnya. Walaupun kecepatannya nggak di antara 30-40 kilo doang gitu ya. Masih dapatnya cuma segitu doang ya. Ya mungkin ini karena ukuran mesinnya lebih kecil juga ya, cuma 1500 cc NA dan ukuran bodinya pun lebih ramping ya kan, pastinya sudah injeksi. Kalau Kijang kan ya 1800 tapi karburator ya. Buat rekan-rekan yang belum nonton video tes konsumsi BBM Innova dan Kijang, aku sematkan di video ini tentunya untuk video mengenai tes konsumsi kedua mobil. Dan juga aku sudah mengetes tes konsumsi BBM dari X-Trail ya, yang itu aku pakai buat sekeluarga pergi jarak jauh ke kota Semarang seperti itu. Ya, videonya juga akan aku sematkan di sini. Oke, kita akan lanjut dah. Karena videonya mungkin durasinya terlalu panjang cerita kayak gini terus. Nanti aku lanjut lagi setelah ngisi BBM kedua. Nah, gitu ya. Yaudah, kalau gitu video jalan-jalannya kayak gini aja sambil ngetes konsumsi BBM mobilnya. Ini update sedikit ya, jadi kita sudah berjalan ya berapa kilo ini ya. Di odonya sudah 3.984 dan ini range-nya nambah lagi jadi 540 km. Average-nya 13,1 km per liter menurut MID. Average kecepatan 24 km per jam. Oke. Trip A 8.162 kilo, terus trip B-nya 9.974 km. Oke, kurang lebih update-nya itu aja dan kita akan ya isi bensin tuh yang kedua kali setelah ini ya. Dan ini posisi overdrive-nya off ya ini ya. Ya karena tadi kan lebih enak pakai overdrive off daripada overdrive-nya nyala ya. Tampil juga di pom bensin ya ini. Jadi odometernya sudah di 40.008 km. Wah, angkanya cukup cantik dan range-nya tinggal 480 kilo. Average-nya 13 km per liter, kecepatan rata-rata 24 km per jam. Oke, trip A-nya 8.186,8 km, trip B 9.998,8 km. Was, cantik angkanya. Oke, kurang lebihnya kayak gitu ya. Overdrive-nya juga masih off ya sampai sekarang ya. Ya, kita akan buktikan berapa liter yang bakal kita isi kali ini dengan metode full to full seperti itu aja. Ini ya tadi ya, isi BBM kedua dapat 7,7 liter ya. Jadi totalnya 77.000 ya. Oke lah, lumayan banyak ya. Aku kira cuma ngisi buat kali liter, ternyata ya 7 liter. Jadi penasaran berapa sih kira-kira keiritan dari Nissan Livina ini? Ya, tinggal kita hitung sebentar lagi kalau gitu ya. Oke, cukup segini aja videonya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Berapa sih hasil dari perhitungan konsumsi BBM Nissan Livina? Oke, langsung aja kita mulai dulu dari odometer ya. Jadi odometer waktu pertama kali ngisi itu di 39.910 km dan yang ngisi kedua di 40.008 km. Jadi ya hari ini menempuh perjalanan 98 km sejak pertama kali ngisi sampai ngisi yang kedua kali tadi ya. Dan lanjut lagi di trip A-nya ya. Ya ini kita pakai 3 pembanding, odometer trip A dan trip B. Jadi kalau trip A ini di 8.088,6 km waktu pertama kali ngisi dan ngisi kedua di 8.186,8
km, artinya menempuh jarak 98,2 km ya sejak pertama kali ngisi sampai ngisi yang kedua kali. Dan yang di trip B itu di 9.998,8 km waktu ngisi yang kedua kali, dan ngisi pertama itu di 9.906 km. Jadi selisihnya sama 98,2 km seperti itu. Nah, dan tadi ngisi kedua juga metodenya full tank ya. Ngisi pertama full tank, ngisi kedua full tank juga. Jadi tadi dapat 7,7 liter ya, yaitu sudah sampai full tank tadi ya, seperti itu. Dan bila dibagikan ya, kalau 98,2 liter butuh 7,7 liter bensin ya. Artinya per liternya dapat berapa kilometer, dan setelah dihitung dapatnya 12,76 km per liter. Wow, cukup irit dan tidak meleset dari MID ya. Jadi MID itu menunjukkan 11-13 km per liter seperti itu ya, masih di rentang segituan lah ya. Artinya MID ini tidak ngaco-ngaco banget lah, masih di ambang akurat seperti itu ya. Ya memang seperti itu sih, tapi ya kalau aku sih standar keiritan itu 10 km per liter, tapi kalau rekan-rekan belum tentu sama ya, bisa 15 km per liter. Kalau begitu ya ini masih tergolong boros artinya ya, apalagi untuk seukuran low MPV ini ya masih iritnya biasa aja gitu ya, tidak sampai yang wow, atau mungkin 18 km per liter, 20 km per liter, tidak sampai segitu ya. Ya padahal tadi nyetirnya juga nggak konstan kecepatannya ya, di rentang 20 sampai 60 km per jam tergantung kondisi jalan ya. Kalau rame ya 20, kalau agak sepi bisa 40 sampai 60 km per jam gitu ya. Dan tadi juga ditambah rute tol dalam kota ya, kecepatannya bervariasi juga ya, antara 70 sampai 100 km per jam seperti itu ya, tergantung kecepatan kendaraan lainnya ya, seperti itulah ya. Kalau buat aku sih ya cukup iritnya, bahkan kalau di antara mobil-mobil lain yang ada di rumah itu ya, ini yang paling irit sebenarnya seperti itu. Dan cukup puas sih dengan hasilnya, jadi tidak boros-boros amat lah kalau aku lihat ya. Seperti itu aja kurang lebihnya mengenai hasil dari tes konsumsi BBM dari Nissan Livina kali ini ya. Seperti itu aja video mengenai tes konsumsi BBM dari Nissan Livina kali ini ya. Kalau rekan-rekan menyukai video ini jangan lupa kasih like, dan jangan lupa tulis di kolom komentar bila rekan-rekan punya Nissan Livina atau Mitsubishi Xpander di rumah, berapa konsumsi BBM mobil rekan-rekan ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar mengenai itu, dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carvel kalau belum. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.